Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu lagi di acara Renungan Tengah Minggu. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian diberi kesehatan, penuh anugerah, dan selalu dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Nah, saya akan membacakan di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, engkau orang lemah jika engkau tidak tahan uji dalam menghadapi kesesakan. Ya, tidak terasa hari-hari dalam bulan September ini telah kita lewati, dan hari ini adalah hari yang baru di bulan Oktober. Pertanyaannya, apakah yang saudara rasakan? Apakah saudara merasa makin kesini itu hidup makin berat? Karena pemerintah sudah memberikan warning akan terjadi resesi. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi seluruh dunia mengalaminya. Dan apa yang membuat kita memiliki hati yang tawar? Nah, setiap orang pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Ya, terlebih-lebih ketika mereka sedang diperhadapkan dengan pergumulan yang berat. Tawar hati menunjuk pada satu kondisi yang dilanda kekecewaan yang mendalam karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh seseorang. Tawar hati inilah yang mengakibatkan seseorang itu menjadi lemah, kehilangan semangat, dan putus asa. Tetapi ayat nats yang kita baca tadi, yaitu jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Kecil sekali. Kita harus belajar. Karena firman Tuhan berkata bahwa pada hari-hari terakhir yang akan datang, itu akan terjadi masa yang sukar. Ya, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Oleh sebab itu, kita harus belajar untuk lebih kuat, lebih baik, dan lebih bijak. Di hari-hari ini, kita perlu mendedikasikan diri kita kepada firman Tuhan dan bertumbuh secara rohani, supaya kita siap menghadapi apapun saat datang waktunya nanti. Kita pun perlu mencontoh Yesus ketika dia mengalami pencobaan di padang gurun. Maka diperlukan waktu untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Dan inilah arti dari mencari pikiran Tuhan. Dan di situ kita bisa merefleksikan diri, ya, berpikir dan memperjelas tujuan kita di hadirat Tuhan. Dalam kehidupan kita, jangan hanya sekedar bertukar pikiran dengan teman ataupun berdiskusi dengan keluarga. Tetapi kita harus ambil waktu untuk tidak terlalu disibukkan atau selalu sibuk setiap waktu. Tetapi kita boleh mengambil momen menyendiri, berpikir dan sendirian di hadirat Tuhan. Mengizinkan pikiran kita, ide kita disaring oleh Roh dan firman Tuhan. Untuk kita bisa menjadi kuat ketika kita mengalami masa-masa yang sulit.
ketika saudara melakukan hal-hal tersebut, maka saudara akan sangat takjub bagaimana Tuhan akan berbicara kepada saudara saat saudara berpikir dan menyendiri di hadirat Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan ide-ide yang baru, kekuatan yang baru di dalam kehidupan saudara untuk melewati masa-masa yang sulit. Oleh sebab itu, jangan hanya mengandalkan pengalaman atau percaya kepada pemikiran kita sendiri, tetapi biarlah kita mau menyendiri di hadapan Tuhan, ya, supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, kalau saudara lihat, ketika Yesus ada di padang gurun, maka Allah Bapa mengizinkan Yesus dicobai, ya, dicobai oleh iblis. Mengapa? Karena supaya nilai-nilainya diperjelas dan Yesus sendiri menjadi jelas bagaimana dia akan menjalani kehidupannya. Nah, demikian juga dengan saudara sekalian. Ketika saudara melewati padang gurun dalam tanda petik, maka nilai-nilai saudara akan diuji. Dan saudara tahu, waktu itu iblis menantang Yesus untuk hidup dengan gengsi, gairah, ambisi manusia dan juga keinginan hidup ini. Dan saat itu iblis katakan, kalau engkau menyembah aku, segala hal di dunia ini akan menjadi milikmu. Langsung seketika itu juga Yesus memutuskan bahwa dia tidak akan menyerahkan segala keinginan tubuhnya, egonya, atau keinginan dunianya kepada iblis. Ya. Jadi Yesus memperjelas nilai-nilainya. Nah, saat saudara melewati padang gurun atau ujian di dalam kehidupan ini, maka saudara juga perlu jelas tahu tentang nilai-nilai yang saudara menjadi panduan bagi saudara, nilai-nilai yang menjadi panduan bagi kehidupan saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu percayalah kepada pemeliharaan Tuhan, ya. Karena kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan itu melampaui batas kekuatan kita. Pada saat yang tepat, Tuhan pasti akan menolong saudara dan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena itu, kita perlu memperjelas nilai-nilai kita di hadirat Tuhan. Dan juga kita perlu bersyukur, ya, selalu bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, dan mengamini setiap janji firman Tuhan bagi kehidupan saudara. Sebagai manusia, kita memang hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata. Dan seringkali apa yang kita lihat bisa membuat kita kecewa. Tetapi Tuhan yang kita percayai bisa memampukan kita untuk melewati masa-masa yang sulit di depan kita. Dan juga memampukan kita untuk bersyukur dalam hal-hal yang sulit, ya, memampukan kita untuk mempunyai pikiran yang jernih. Oleh sebab itu, jangan tawar hati, jangan kecewa dan menjauh dari Tuhan. Tetapi mari makin kita mendekat kepada Tuhan, makin kita sering ada di dalam hadirat Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Sambutlah hari esok dengan nilai-nilai yang pasti dan jangan tawar hati. Amin. Haleluya.